Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pipa tambang, mantap sekali. Mantap sekali. Oke. Kita hari ini kembali lagi di podcast Ikata 98. Ngoseoh judulnya. Ngobrol seadoh. Nah. Oke, malam ini kalau pertemuan sebelumnya di podcast sebelumnya, ini ada Kang Wahyu dengan Kang Andi. Kalau sekarang terbalik. Nah, Kang Andi yang mewawancara Kang Wahyu. Nah, Andinya tapi Andi yang berbeda, tapi sama-sama Andinya Andi. lebih gemuk. Oke, Assalamualaikum Kang Wahyu. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya manggil kalau Kang Wahyu ini kalau gelar-gelar kita di 98 itu berbagai macam ya. Kalau saya Andi itu ada berapa Kang Wahyu? Kita Andi ada 4 ya. Andi saya, Andi Aristiawan, Andi Tanggawana, Andi Merem. Andi Merem. Ada 4 kan? Andi, ada 4 Andi. Dengan gelarnya masing-masing. Jadi akhirnya nggak ada yang dipanggil Andi, gitu. Tesi, Saki, Merem, karo uler. Kan? Kalau Kang Wahyu ini kita biasa panggil Kang Kelik, gitu ya. Nama kecil beliau. Banyak Wahyu juga ya? Iya, karena banyak Wahyu juga. Ada beberapa orang 3 orang. Masa 7? Iya. Wah, lebih banyak lagi. Ya. Wahyudi. Oh ya, banyak panggilannya Wahyu. Ada yang Yudi, ada yang Wahyu. Akhirnya Yuni. Yang dipanggil Wahyu malah nggak ada. Ya, nggak ada yang dipanggil Wahyu tuh. Ya. Kalau nama kecil beliau ini adalah Kelik, ya, tapi bukan Kelik Pelipur Lara yang seperti yang di Jogja, bukan ya. Kalau ini selalu bukan, kalau itu Kelik Pelipur Lara, kalau ini selalu buat Lara gitu ya. Iya. Pelipur hati lah kita. Iya. Gimana kabarnya Kak Kelik? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Keluarga sehat. Keluarga sehat. Sehat selalu. Posisi di mana ini? Posisi selalu di hatimu kalau saya. Ya ini kita kayak podcast profesional ya. Saya pakai headset gitu biar kelihatan profesional. Padahal karena sesuatu dan lain hal teknis. Ya, itu suatu hikmah tersendiri itu. Iya. Oke, kalau ini kita akan berbicara, kebetulan saya mungkin Kang Kelik ini Kang Wahyu bisa perkenalan dulu ya bagi yang baru awam. Ikata 98 itu apa gitu kan? Apa sih Ikata? Sebelum kita ke arah sana, kita perkenalan dulu nih. Mungkin ada yang belum kenal dengan sosok Kang Wahyu. Siap. Ya, Wahyu Yunanto. Banyak yang belum kenal. Iya, nggak terkenal masalahnya. Wahyu Yunanto. Saya biasa dipanggil kali Ikata 98. 23 tahun kita sudah sama-sama ya Kang ya? Siap. 23 tahun. Cukup dalam kenal dengan Kang Wahyu sebenarnya kalau saya secara pribadi. Ya. Walaupun dulu waktu zaman kuliah nggak begitu kenal-kenal banget ya. Karakternya seperti apa Kang ya? Karena saya pendiam dulu waktu kuliah kan. Wah ya, karena Kang Wahyu ini primus dia. Pria musola, kalau saya pria muka setan gitu kan. Jadi agak berbeda ya zaman dulu. Kalau beliau ini adalah primus, benar-benar primus. Jadi pria musola. Jadi salah satu remaja masjid ya, Kang, mahasiswa himpunan mahasiswa. Keluarga mahasiswa. Ya, kami. Itu cuma pengikut aja kalau KMI. Kalau di pertambangan kan kita punya Nurul Ilmi. Iya, Nurul Ilmi, ya betul. Nah, beliau adalah salah satu yang aktif di sana. Berbeda dengan saya ya. Itu kan primus bener kalau saya waktu itu ya. Oke, Kang Wahyu. Ini sekarang posisi lagi di mana Kang Wahyu? Di kota mana Kang? Di kota Jogja ini. Lagi di Jogja. Baru di lockdown kan. Oke, Kang, saya ulik-ulik sebentar untuk personalnya Kang Wahyu gitu ya, biar sama-sama tahu, yang lain juga tahu. Kalau saya sih sudah kenal sekali dengan beliau ini ya. Silakan. 23 tahun kita sama-sama, di beberapa tahun terakhir semenjak di Kalimantan Timur justru lebih intens ya, Kang ya. Ya. Oke. Kang Wahyu ini asli mana Kang? Aslinya? Asli saya itu kota kelahiran di Klaten saya itu. Klaten. Kota Klaten, kecamatannya Wedi kalau. Jadi orang tua dua terkenal itu. Kalau teman-teman ke itu untuk kuliah lapangan di Bayat itu, itu pertambangan geologi itu pasti melewati rumah saya kan.
Wedi itu yang juga tempat kaos itu ya dulu ya, kalau zaman Ya, kaos jaket gitu ya, konveksi ya. Kota kecamatan, kota konveksi kalau sekarang dinamakan sama ibu bupatinya. Oh, Jadi ya. di Klaten itu ada masing-masing kan, kota konveksi, kota makanan, kota angkringan, itu Bayat kan. Ya, ya. Kalau saat ini sekarang aktivitasnya apa Kang Wahyu? Ya masih jadi praktisi pertambangan ini. Jadi bantu sana bantu sini karena Seksi sepertinya sibuk. udah sudah tidak laku ini di perusahaan yang besar-besar ini. Terlalu Jangan banyak di perusahaan besar kan. Jangan curcol di sini. Jangan curcol. Ya nggak mungkin lah, tidak ada yang butuh, pasti butuh, apalagi sosok kamu. Amin. Kang Wahyu yang saya tahu kan dia sudah melanglang buana ke sana kemari. Kalau kita lihat data pribadinya ya, profil beliau, curriculum vitae-nya ya sudah, kalau saya lihat sih sangat, kalau ini ya lumayan banget, lumayan banget kalau saya bilang itu. Kutu loncat iya, bajing loncat ya iya juga. Ya, alhamdulillah karena banyak teman yang suka karena ya itulah. Ya, kalau boleh tahu itu sejarahnya dari awal gimana dulu Kang Wahyu? Secara ini karirnya di pertambangan. Oh, kalau karirnya itu saya ingat itu waktu pertama itu lulus kuliah itu nggak langsung kerja di pertambangan. Jadi masih asik dengan dunia yang waktu kuliah saya lakukan. Karena tahun 2000 itu sudah mendirikan perusahaan namanya itu CV C2K atau teman-teman itu menamakan C2G, Century apa itu dulu ya? Kalau T2K. C2K. Oh, saya kira T2K bahaya kalau Cipta Citra Kreasi Tama. Oh, iya, jadi itu kumpulan dari anak-anak UPN, UII sama UGM. Jadi kumpul jadi satu, 12 anak mendirikan CV dan akhirnya berjalan sampai 2002 kolab dan harus dijual itu perusahaan. Ya alhamdulillah punya saham, bisa balik modal lagi lah istilahnya. Ya itu dan lulus 2003 karena 2002 itu saking asiknya swasta. Ya kan kita sama-sama wisuda sebelahan kan. Iya, karena dipaksa sama Mbak Wawong untuk lulus ya. Lah iya, kan kita sama-sama pembimbingnya sama. Pembimbingnya sama gitu. Iya, kalau nggak dipaksa Mbak Wawong mungkin mundur juga lulusnya kan. Ya, karena itulah perjalanan jika kita ada organisasi dan kita ada sampingan di kuliah itu jadi fokus kuliahnya memang kurang. Tapi ya itulah kalau dari saya modal awalnya itu. Jadi 2003 lulus sama Mas Andi itu saya pulang Klaten. Tapi masih usaha jualan. Wirausaha. Iya, wirausaha jualan apa itu waktu itu apa phone seluler. Buka toko seluler sama kakak. Terus jualan baju di pasar-pasar, masuk keluar masuk minggul, masuk kios satu ke kios yang lain. Ya ikut pariwisata, jadi tim leader apa tour leader ya, tour leader. Yeah. Berjalan ya 2 tahun waktu itu. Kalau masuk dunia pertambangannya itu dimulai kapan, Kang Le? Itu 2004 akhir, waktu itu ditelepon sama, kalau saya ingat tuh ditelepon atau di SMS Mbak Wawong waktu itu. Ada user dari Kalimantan Timur. Jadi disuruh masukkan CV sekaligus membawa ketemu ujian sekalian hari Sabtu, saya ingat. Hari Sabtu suruh ke kampus. Berapa ada angkatan 2000 sama 98, 99, 97 waktu itu kalau nggak salah. Berapa puluh orang mungkin bisa 100 itu ya.
Jadi dipilih cuma 5 orang suruh berangkat. Termasuk jenengan. Ya itu. Saya bingung juga. Saya ngerjakan juga tesnya nggak bisa dijawab, cuma siap berangkat itu aja. Di mana itu pertama kali di mana itu? Waktu itu Perusahaannya. kok Pasura apa itu ya? Lupa jadinya. Lah, itu awal karir loh, masa lupa. Iya, awal karir. Tapi nama istri masih ingat toh? Masih ingat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih. Karena di situ sama anak 2000 Marianus Santimus Cuki 2000 sama Apeng, saya ingat itu. Jadi sama Apeng itu berangkat bertiga, yang 2 kayaknya gugur itu. Nah, saya paling senior jadinya. Ya, kerja di Tenggarong waktu itu, jadi kontraktornya Kimco menggantikan Kimco Armindo. RBP. Ya, menggantikan RBP. Ya, di situ collab juga istilah perusahaannya, ya menjadi pengangguran di Samarinda 5 bulan itu. Jadi dengan modal cuma gaji terakhir berapa itu waktu itu? 1.500.000 kalau nggak salah, kalau nggak 1.200.000 ya tahun 2005. Zaman segitu 2005. 2005 bertahan di Samarinda. Mau beli tiket pulang nggak cukup. Tapi waktu itu teman-teman 98 masih banyak ya? Udah ada ya? Ada di MSC. Ya? Ya, Agung Boim itu yang sering menghampiri saya di kos Jalan Pramuka itu. 2000 berapa kan? 2005. Loh, saya sudah ada di Tenggarong waktu itu. Iya, mungkin ya. Saya belum terlalu dekat kan. Sama Boim kontak-kontakan. Ya, lumayan terus SMS sama senior dipanggil lah ke Pasura Bina Tambang itu di Sanga-Sanga. Di Bina Mitra kan, jadi kontraknya Bina Mitra. Lumayan 5 bulan. Habis itu, di situ berapa lama yang di ininya Bina Mitra, kontraktor Bina Mitra? 5 bulan kalau nggak 6 bulan aja. Habis itu kemana lagi? Ke Trubaindo, Melak. Trubaindo, Melak. Ini lumayan lama lah ya. Lumayan, 3 tahun. 3 tahun. Habis Trubaindo dipanggil sama Kang Bisma itu di Bengalon. Suruh nemani Kang Bisma di Bengalon, ya berangkat 2008. Kontraktor ya? Kontraktor. Iya, kontraktor di DH. Ya, di setnya KPC. Terus? Dipanggil lagi sama senior di Sebuku kan. Suruh di sana. Kontraktor apa owner? Owner rasa kontraktor. Waktu itu Pama baru kontraktor lagi ya? Owner tapi rasa kontraktor. Ya, ngerjain dia tapi ngerintis untuk jadi owner karena Pama sudah mau masuk. Ya, itulah. Habis Sebuku, lumayan ini. Banyak loncatannya ini. Habis Sebuku ada musibah itu kan, musibah 2009, anak meninggal. Anak meninggal. Istirahat dulu. Ya, istirahat 7 bulan kalau nggak salah ya, 7 bulan. Ya. Dari Desember sampai bulan Mei kalau nggak Juni. Ya, hampir 7 bulan lah waktu itu. Masuk lagi ke grup yang sama. Jadi waktu itu ditawari balik lagi ke Sebuku, saya belum siap. Tapi waktu saya siap, ternyata di Sebuku sudah diisi orang. Terus sama belum rezekinya, masuk mana lagi? Sama akhirnya kemana? HR Balikpapannya Sebuku, Straight Asia, CV saya dilempar ke Jembayan. Nah, JMB ketemu sama kawan-kawan. Dibawa sama senior yang ada di Buma, project manager Buma Bengalon waktu itu, diserahkan juga ke manajernya Jembayan. Jadi CV-nya ketemu dua-duanya kok sama. Gitu. Langsung ditanyakan sama Bisma sama Adi Hamdono yang ada di situ. Nah, langsung suruh berangkat saya.
Tapi lumayan di situ kumpul. Kalau nggak salah yang di Jembayan itu 98 paling banyak lah saya kumpul situ. Ya, cuma 3 itu, Adi Hamdono, saya sama Bisma. Ya, saya ingat itu lah. Habis Jembayan, Saya balik lagi. dipanggil lagi sama senior yang di Melah, Banpu. Oh, Bandung lagi. Bos-bos yang di Trumba itu dulu manggil lagi karena katanya ada proyek baru di Melah, TKP 2B Barinto yang mau baru bukaan. Berapa lama itu? 5 tahun, alhamdulillah. 5 tahun. Setelah di Barinto, karena ada musibah keluarga ya, saya pulang 2016 kan, sekaligus mau wirausaha di rumah lah. Setelahnya udah mau insaf dari tambang ini. Keluarlah yang Klik Sindo itu ya? Ya, ada Klik Sindo Kreasi Tama ini ya salah satu cita-cita termasuk Pratista ya. Sampai sekarang ini? Ya, masih ada sekarang. Jadi masih siapa tahu nih nanti logo-logo di belakang ini ada Klik Sindo Kreasi Tama. Siap. Ada nomor kontaknya di sini gitu kan. Ada teks juga siap nih. Ada running text gitu kan. Amin, nanti di gelas saya ini pas lagi minum gini ada Klik Sindo kan gitu, enak kan. Ya, kemarin sempat muncul di spanduk-spanduk di Melah itu. Jadi pada menanyakan ini, sempat muncul di Melah sana kegiatan-kegiatan IA UPN Veteran Yogyakarta cabang. Oh iya, pernah jadi ketua IA UPN Veteran Melah ya? Ya, itu yang Kutai Barat itu dari 2015 ya. Jadi dikontak sama Mas Wahyu Setiawan dari Kaltim itu, pas beliau ke sana kan, mosok UPN di Melah ini banyak, tapi nggak ada IA-nya. Iya, di Banpu banyak, di Bayan Group banyak, perusahaan-perusahaan samping-sampingnya. Ya udah 2015 dikumpulkanlah orang-orang ya, ternyata ada 100 lebih memang dikumpulkan, termasuk yang ekonomi sama industri. Pokoknya ya UPN lah ya, UPN Veteran Jogja. Ya, 100 lebih. Nah, setelah di Barinto istirahat lagi, berdiri Klik Sindo, Kreasi Tama, kemudian sudah katanya mau insaf, tapi akhirnya tobat ini juga ya. Kadang ya ibaratnya kalau iman tuh putur naik turun kan. Ya. Berarti ini juga tobatnya tobat sambel gitu ya. Iya, pedes tapi tetap enak gitu, mau nambah lagi ya. Akhirnya nyemplung lagi. Karena ya kemana itu? Kebutuhan dapur ngebul itu jadi harus balik lagi ternyata. Ya, itu di mana itu? Perjalanan waktu itu diculik sama ini teman dari ex-Buma yang istilahnya langsung kontak, suruh kirim CV. Oh, saya belum siap. Kalau daripada nganggur di Jogja, Mas. Ya, suruh ini set visit aja, ya udah set visit di Kalteng waktu itu. Di Muara Teweh gitu. Kalteng Muara Teweh. Oh, kontraktor. Iya, kontraktor. Iya. Paham itu. Kalau itu saya tahu. Ya. Habis dari Kalteng kontraktor baru yang ke Kaltim yang nyebrang ya, seberang Balikpapan ya. Ya diculik. Belum. Masih ada lagi? Belum, masih waktu itu kan standby dulu. Standby karena proyeknya banyak yang kolab, terakhir di Kalteng terus pindah ke Lampung dengan perusahaan yang sama, tapi nggak mampu lah mungkin kan. Standby di Jogja diculik lagi itu sama Bisma. Terus sama Bisma ya, gabung sama Mas Bisma itu yang ketua koperasi sekarang ini, koperasi 98 ini. Ya lumayan banyak juga kumpul sama Mas Bisma itu di Pasura Bina Tambang
sama saya. Di Bengalon, Pindah lagi di Bengalon. Jembayan, Nah, terus di Jembayan. Jembayan sama beliau ketemu lagi. Terus Terus di Barindo. oh ya, Di terus kan di Barindo. Kalteng, Kalteng. Di Katang ya, yang Katang yang ini tadi yang harus diajak gabung itu untuk mulai project pertama dari Kalteng. Terus yang di terakhir yang di Kalteng, di Penajem Pasar itu. Penajam Pasar. Ya, diminta Mas Bakir. Ya, Mas Bakir. Oh ya, Penajam yang di tahu, saya tahu setnya. Saya pas pernah main ke set itu juga. Sama Cukong itu ya? Iya, sama Mas Cukong. Jadi karena kontak dari temen aja, jadi kadang antara siap berangkat sama nggak siap berangkat itu. Jadi karena pertemanan ya memang harus Terakhir berangkat. sekarang posisi di Jakarta berarti ya? Untuk Ya, bantu-bantu di salah satu company lah ya? ya salah satu company baru bantu-bantu ini. Semoga Masih yang kemarin toh? lancar. Yang masih terakhir bareng kita itu tuh? Ya, Ah, iya. terakhir Oke, nah ini kemarin pertanyaan klausial nih dari sekian banyak tadi kita berapa menit itu ya cerita kronologis pindah loncat sana sini diajak sana diculik sini gitu kan. ya. Kenapa Mas? Kenapa sekian banyak deretan itu? Kok mau dengan waktu yang paling lama tadi 5 tahun ya berarti dalam 5 satu tahun perusahaan. paling lama. Ya. Paling lama 5 tahun, yang lain hanya dalam hitungan bulan. Ada 5 tahun, 2 tahun apa 3 tahun, sisanya bulanan semua ya. Iya. Kenapa Mas? Apakah suasana, salary, atau bagaimana? Kok senang loncat-loncat? Kalau saya kan enggak, kalau saya satu ya satu gitu kan. Iya, karena dosen dua, dua. Kalau dosen ya jadi satu ya satu, nggak bisa pindah sudah. Kalau pindah ya wirausaha nanti. Lah iya kan sambil wirausaha tuh. Nah, Ya, itu kenapa? Kalau jawab itu sulit juga ya untuk menggambarkan semuanya, karena contohnya yang sebuku tadi kan, sebuku karena memang keluarga kan, kadang keluarga yang tidak memungkinkan harus ditungguin ya, harus keluar, tapi hitungan di sebuku itu 7 bulan ya, tapi di situ pun masih seharusnya bisa masuk lagi ke sebuku diminta, tapi pilihan lain ternyata membawa saya ke Jembayan. Karena Jembayan apa enggak ini Mas nanti Mas, kalau kita berpikir ya orang melihat owner nih lihat pada saat ini kan, banyak sekali warna-warni ya kayak pelangi gitu ya, mulai dari yang middle sampai yang high lah ya, warna-warni dengan masa yang tenggangnya waktu kerjanya juga sebentar gitu. Apa enggak malah membuat image itu nanti akan jadi ini gitu. Ya, itu resiko saya sebagai yang bisa digambarkan seperti itu. Tapi terakhirnya kalau kita bisa istilahnya diskusi, itu akan lain lagi istilahnya kan. Jawabannya tanggapannya akan berbeda. Ya, kalau membaca CV, saya yakin orang akan membaca ke arah situ. Saya yakin sudah. Tapi itulah resiko saya sebagai anak tambang yang memang harus hidup di proyek gitu kan. Iya. Nah, ini kan setelah sekian lama kerja di tambang, kurang lebih berarti berapa tahun ini sudah? Mulai 2004. Aktif 2004 ya? Iya. 2004, berarti sekarang 2021, sekitar 20. Sampai Kang. Sekitar 17 tahun. 17 tahun sudah warawiri ke tambang, mulai dari Kalimantan. Semua kayaknya Kalimantan sudah ya, kecuali Kalimantan Barat. Mayoritas di Kalimantan. Nah, ini akhirnya membawa, ya karena umur kan kita juga sekarang kan berpikir ya, umurnya kan naik terus, gitu kan. Nggak ada umur turun gitu kan. Umurnya naik terus, masanya yang akan turun gitu kan. Nah ini ke depannya maunya kayak gimana kan kalau ini, apakah ya
kalau karir ini kan sebenarnya kan kalau ditambang ini sebenarnya untuk kebaikan perusahaan lah. Kalau karir ya pengennya kalau orang-orang itu kan pengennya punya perusahaan sendiri, mengatur sendiri. Tapi itu bisa terjadi atau enggak ya walau alam bisawab. Tapi jika tren yang sekarang ada itu kembali ke dekat keluarga yang diinginkan kan, bisa bekerja dekat dengan keluarga dan bisa istilahnya lebih banyak waktu untuk anak dan istri untuk, lah ya. Anak dan istri Keluarga. dan pendapatan itu juga cukup lah untuk keluarga. Ya. Sekarang kalau boleh tahu istri berapa kan? Waduh, itu nggak usah ditanya, tetap satu dan selamanya satu itu. Nggak boleh berubah ya. Nggak apa-apa, jatahnya 4 toh. Siap. Anak berapa anak? Anak alhamdulillah 3 yang 3. 1 sudah meninggal kan. Ya, yang 2009. 2009. Nah itu sekilas ya Kang ya, karir, kehidupan keluarga, karir di pertambangan dan sebelum ditambang. Nah sekarang kita, karena kebetulan jenengan kan ini kan jadi didaulat, ditampuk kawan-kawan, dimakjulkan yang sebelumnya. Ya, operasi senyap yang dipimpin nggak tahu siapa yang memimpin juga, dipimpin jadi, sama yang dimakjulkan sendiri kayaknya kan. Ya, jadi Kang Wahyu Yunantani atau Kang Keli ini sekarang menjabat di organisasi kita ya, Ikatan Alumni Tambang 98 gitu ya. IKTA 98. Jadi ketua ya Kang ya? Ya. Jadi ketua per kapan itu Kang? Aduh, ini Januari 2000. Ini hasil pemakjulan ini akhirnya lupa. Januari 2020 kalau saya ingat. Iya, sebenarnya ini operasi senyap untuk menggugurkan Anang itu kemarin. Kang Anang siap. Saya ajak nyoto nanti Kang Anang. Dari 2021 ya kan ya? 2020 ya, sebelum 2020. Corona. Sebelum corona. Nah ini kan IKTA 98 ini wadah kita ya Kang ya. Apa sih IKTA itu Kang? Mungkin ada yang belum tahu, mungkin dari yang bukan alumni UPN veteran gitu kan mungkin nggak tahu gitu ya. Kan karena ini mudah-mudahan yang nonton kan sampai ke luar negeri sampai mana gitu kan. Amin. Wah terkenal Kang Keli, Kang Keli gitu kan gitu. Ya intinya gini. Kalau histori IKTA 98 ini kan ditambang sendiri di Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta kan itu sudah ada IKTA, namanya IKTA Pusat lah. IKTA Pusat ini sudah terkenal lah di Indonesia walaupun di luar sudah terkenal juga. Sudah ada tergaul. IKTA-nya. Jadi dari kemarin almarhum Mas Timbul itu ya yang sangat getol juga. Jadi sampai pengurus-pengurus selanjutnya dari Mas Pri, Mas Joko sekarang itu timnya udah senior juga backup semua dari Mas Mila kan. Itu sangat support walaupun beliau sudah sangat senior tapi tidak menjaga jarak. Sangat sibuk dan senior tapi tetap merangkul yang di bawah-bawah seperti kita gitu. Ya. Jadi IKTA ini Ikatan Alumni Tambang kan? Ikatan Alumni Tambang. Kalau IKTA 98 berarti Ikatan Alumni Tambang Angkatan 98. Angkatan 98. Kalau angkatan di UPN itu kan tahun masuk ya, bukan tahun lulus. Kalau lulus bermacam-macam jadi repot juga nanti namanya. Gabung. Ya, jadi ya, seperti itulah. Jadi teman-teman 98 ini dari tiap angkatan sendiri kan sudah ada juga 97, 96 itu sudah ada 85, 88 itu ada sekarang apa? Pandu. Iya. 82 itu sangat terkenal dengan sekarang udah mendirikan
koperasi, dengan mengerjakan IUP di area Sulawesi, ikatannya begitu kencang. Jadi teman-teman Ikata 98 itu tak terasa ya dulu tahun 2000 mulai itu 2009 kalau tidak salah. Jadi 2009 itu sudah waktu saya kerja di Jembayan. Waktu itu pencetus ada pertemuan istilahnya arisan atau apa dulu? Arisan. Itu pertemuan biasa di tempatnya Mas Agung Boim itu kayaknya. Istilahnya pionirnya kan, pionir pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah ada, tapi sudah ada 2005 aja sudah ada itu. Saya waktu masih bujangan juga di Tenggarong itu udah sering itu diajakin. Tenggarong. Saya yang nggak ikut berarti ya. Enggak, kita sering kumpul-kumpul di tempat almarhum Kang ini. Ping. Kang Ping. Oh ya. Ya, sama Kadek, Sukir, dan sering. Oh ya waktu itu. Jadi pertemuan-pertemuan seperti itu kan sporadis. Jadi tidak ada ikatan yang mengikat dan belum ada pengurusnya. Ya. Nah waktu itu kan, dan dengan arisan itu kan otomatis ada yang ngurusi waktu itu kan. Ada yang nyimpen duit, ada yang ini ya, otomatis ada dana sosial dan lain-lain. Dari Kaltim itulah, jadi teman-teman yang lain juga ikut nimbrung di ini. Ada BBM Group waktu itu, terus WA Group lebih kencang lagi. Jadi nggak tahu Mas Anang ini tahun berapa ya? Tercetusnya kita itu pada saat reunian pertama kan? Ya 2015. Iya. Reuni di kampus 2015, Mas Anang diangkat sebagai ketua dengan ada pengurus dan korwil masing-masing daerah Sumatera, Indonesia Timur, sama Kaltim, sama DIY Jateng. Ya, alhamdulillah tidak menjadi pengurus waktu itu kan saya. Alhamdulillah. Ya tetap mengurusi. ngurusi kompartemen kan? Iya, karena waktu itu 2015 saya fokus di IA UPN ya waktu itu ya UPN Cabang Kutai Barat, yang saya mengkomunikasikan bahwa saya ya nggak siap kalau menjadi pengurus intinya, tapi saya siap support. Di perjalanan Mas Anang mulai jenuh ya waktu itu. Mulai jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin beliau seperti nggak bergerak. Nah, sibuk beliau kan sibuk saat itu. Sibuk di perusahaan itu kan, jadi Pak PJO waktu itu kan. Nah, jadi seperti kayaknya nggak berbuat, sedangkan beliau sudah berbuat banyak itu kan. Iya, banyak beliau berbuat, karena samping itu beliau kan tempat kerja PJO udah ditekan sama ininya, ownernya kan. 98 kan ownernya tuh. Ya sekaligus ditekan untuk anunya. Ikatan 98-nya waktu itu. Ya, waktu itu ikut pertemuan juga, sering bertemu beliau di Tanjung Tabalong. Dan alhamdulillah ngerintis-ngerintis, kebetulan juga 2019 work from home lah kan. Jadi banyak pulang juga, bukan work from home istilahnya. 2019 banyak ke Jogjanya saya. Ya, kawan-kawan lain juga, kebetulan kan batu bara juga lagi sangat turun-turunnya pada saat itu ya. Mas Bisma juga di rumah, waktu itu ngobrol-ngobrol sama Mas Anang, diadakan aja, ya udah. Mau dipaksa Desember nggak mampu, terus Januari 2020 terjadi. Nah, disitulah terjadi insiden yang terpaksa saya harus memegang tampuk kepemimpinan dan Mas Anang mundur satu langkah istilahnya kan, jadi pendamping saya. Ya itu nggak masalah istilahnya. Ya, dalam organisasi yang penting kan tujuan organisasi tercapai. Siapa yang di atas. Jadi pertanyaan yang tadi saya jawab karena ini kan historinya kan, historinya. Jadi
intinya kalau IKTA 98 ini yang jelas berguna dulu bagi anggotanya kan, bermanfaat bagi anggotanya. Anggotanya guyub rukun lah istilahnya kan. Nah makanya ada kata-kata sak brayat ini sebenarnya kan sak Nah brayat ini, itu apa? saya ini ya bukan orang Jawa tapi agak bingung sak brayat. Ini mungkin orang-orang juga yang ini ya. Ya. Walaupun saya tahu sih sebenarnya. Ya. Pura-pura nggak tahu, itu orang tahu. Siap. Sak brayat manunggal ngawiji agawe santoso. Nah itu yang Nah, intinya, ini maknanya sepertinya apa dalam banget nih seperti ini. dalam banget ini. Ini sebenarnya pembuat kata-katanya Kang Tesi ini, sorry, Mas Andi Haris Setiawan, Kang Tesi. Soalnya saya Andi juga Mas ya. Ya, Kang Andi Tesi. Jadi sak brayat itu kan satu keluarga Satu besar, keluarga. ya. Satu keluarga besar, bukan keluarga kecil kita ini, keluarga besar IKTA 98. Ya, dengan ikatan keluarga itu manunggalnya wiji, saya jadi satu, bukan kamu IKTA 98 di Sumatera, IKTA 98 di Kaltim, tapi kita jadi satu IKTA 98 istilahnya kan. IKTA 98 ya ininya kan larinya kemana ya, ke IKTA pusat. Kita masih inline istilahnya, nggak lari dari IKTA pusat. Kita anaknya ya. Iya, kita anaknya yang selalu minta support ke IKTA pusat, dan kita akan support juga ke IKTA pusat. Dan tujuan terakhirnya apa? Agawe santoso kepada siapa? Ya sama keluarganya itu yang utama. Yang kedua, sudah kita berjalan membuat sentosa atau sejahtera di dalam, kita juga di luarnya juga. Lingkungan kita apa ya? Jurusan Teknik Pertambangan UPN Veteran, IKTA Pusat, ataupun sosial-sosial lain yang di lingkungan kita anggota IKTA 98 hidup istilahnya kan itu. Menarik ini kan. Jadi kalau kita lihat ya sak brayat, ini jargon kita ya. Visi misi kita, jargon kita, manunggaling ngawiji agawe santoso. Semua itu jadi satu, melebur. Terus iklan saya, itu tumblernya itu kalau ada nama, kalau ada logo perusahaan gitu atau apa gitu kayaknya bagus ya. Mudah-mudahan ke depannya ada yang mau menjadi sponsor kita gitu kan, lumayan. Amin. Ada ini kan bisa masuk ke IKTA kita dan lain sebagainya nanti. Nah ini kembali ke situ tadi Kang, sak brayat dan lain apa jargon kita ini tadi, apa sih yang harus dilakukan ya kan biar agawe santoso kan, karena buntutnya adalah goalnya ya. Goalnya itu kan agawe santoso ya, biar semuanya santosa. Apa yang dilakukan nih IKTA 98 nih, terutama di kepengurusan Kang Wahyu, Kang Keli, apa yang harus, apa rencana-rencana apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan apa, yang belum apa, rencananya ke depan seperti apa, harapannya seperti apa, itu gimana Kang? Oke. Intinya kan kita udah istilahnya gencar juga ya. Jadi dari terbentuknya 2020 terus kehajar pandemi. Jadi dari sebelum pandemi itu pun kita pertemuan di Jogja udah kencang istilahnya, antara Mas Anang, saya, Mas Bisma, dengan Zoom itu mengalir, sama Mas Andi juga, Andi Saki maupun Andi Tesi ya. Jadi di situ kita harus merangkul bukan cuma yang kerja di tambang, karena teman-teman ini lulus tambang, ada yang menjadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi ibu rumah tangga. Apa yang bisa mengayomi itu? Kita kalau cuma pertemuan arisan bubar jalan, itu sudah terjadi di sebelumnya kan. Iya. Nah, dengan orangnya lepas keluar
Akhirnya hilang juga arisannya. Ya. Iya. Itu kejadian kita yang di Kaltim ya. Ya, termasuk saya kayaknya kan. Setornya kapan? Nggak setor lagi. Mengakui saya itu. Jadi muncullah ide untuk membentuk sebuah koperasi. Koperasi IKTA 98 yang dinamakan Koperasi Songowolu ya. Ya, semua. Koperasi Songowolu ya. Itu yang intinya sekarang belum berbadan hukum. Tapi istilahnya apa? Keinginan dari teman-teman 98 ini kencang karena waktu itu sudah kita gelontorkan dalam bentuk apa usahanya, sudah banyak usul juga, termasuk di situ yang terutama yang pertama itu kan berusaha, istilahnya usaha yang dibidangi oleh teman-teman anggota IKTA 98. Fokusnya di situ kalau kemarin. Jadi teman-teman bisa berusaha dan itu berguna bagi teman-teman anggota yang lain. Dan ada yang manajemen, ada yang marketing. Marketing waktu itu ya marketing termasuk jualan jasa. Dan yang menarik lagi di situ pertanian dan peternakan. Jadi arahnya berarti wirausaha. Entrepreneur. Ya bukan istilahnya jadi karyawan lagi istilahnya. Teman-teman udah semangat ke situnya besar. Ya saya masih memegang 10 rezeki di dunia ini, 9-nya pintunya lewat wirausaha atau entrepreneur. Ya PNS mungkin itu cuma sambilan aja kalau saya bilang kan. Jangan dibuka. Hostnya juga mengakui itu pasti kan. Entrepreneurnya 9 itu bisa menutup yang lain pasti kan. Saya akui sendiri, jadi saya sendiri dari hidup dari bapak yang berusaha menjadi jualan kelontong juga, toko kan. Saya sendiri mengalami juga lulus kuliah tidak bekerja di tambang. Entrepreneur juga. Entrepreneur 1 tahun dibandingkan dengan yang sekarang menjadi karyawan. Kalau dibanding-bandingkan, ternyata memang pendapatannya itu lebih besar. Tapi ya itu, memang risiko itu memang ada. Tapi kalau ya semua ya pasti ada risiko dalam hidup di dunia ini, pasti ada risiko ya kan. Jadi gitu ya. Risiko sih bagaimana memanajemennya aja ya. Ya. Jadi kembali lagi ke koperasi tadi. Saya yakin di situ pasti kalau teman-teman ini sudah satu tujuan di koperasi dan kita sudah sepakat dengan apa tadi wirausaha, marketing, sama peternakan atau pertanian, dengan modal yang sudah dikumpulkan teman-teman ini akan berjalan. Tidak harus muluk-muluk menjalankan jasa-jasa yang besar. Kita bisa dapat puluhan juta atau dengan jutaan lah. Ratusan ribu dulu dalam sebulan. Itu kalau kontinu bisa jadi ini juga misalnya. Jadi semangat ke situnya dulu yang harus kita bentuk. Jadi nanti kalau kita sudah saling percaya itu udah jalan pasti ada. Sudah dilegalkan belum, Kang? Belum. Karena sedang tahapan legal sudah mulai ke arah sana. Kalau tahapan legal, informasi dari sama tim yang akan melegalkan itu sebenarnya sudah ada. Tapi mengumpulkan teman-teman untuk berkumpul, menyepakati untuk pengurus bergerak ke situ, itu yang harus kita kumpulkan. Jadi usaha pun koperasi itu harus persetujuan anggota 2/3. Ya. Kita tidak boleh meninggalkan itu, karena kalau meninggalkan itu jadi nanti kita sama aja, bukan koperasi lagi, jadi apa company, perusahaan, company. company sudah itu namanya. Bukan company,
company. Nanti ketuanya jadi penjajah bagi teman-teman Nah, anggotanya. ini hal yang menarik ya Kang ya. Ya. Kalau saya lihat kita Ikatan 98 membuat ini target apa program kerjanya kan koperasi ya target utamanya ya. Anggotanya sudah ada nih yang saya tahu sudah ada, kita sudah mengumpulkan dana dan lain sebagainya kan. Tinggal usaha dan sebagainya. Cuma mohon maaf nih Kang, kalau saya lihat dari beberapa apa ya sekian lama kita mulai apa menjalani untuk koperasi ini kan udah ada beberapa waktu yang lalu kan. Otak yang ada, orang kepala yang ada di dalam ini kan nggak sedikit, karakternya pun berbeda. Berbeda zaman kita waktu masih kuliah ya Kang ya. Kita masih mahasiswa itu pikirnya cuma satu, enjoy sama-sama. Iya. Ya, saya ingat sekali kalau kita zaman kuliah itu kompaknya, masya Allah, hebat lah gitu ya. Karena kita masih berpikirnya saat itu kan enjoy menikmati masa-masa kuliah, bahkan masa SMA tuh kalah nggak ada apa-apanya. Masa paling indah itu masa zaman kuliah. Kalau sekarang dengan masing-masing sudah bekerja, mungkin secara finansial itu sudah mapan, bahkan sangat mapan sekali. Karena seumur-umur kita ini kan sudah mulai menuju ke puncak titik keemasan dalam karir ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah lah ya. Orangnya juga udah mapan sekali dari sisi perekonomian, dari sisi karir juga sangat mapan. Banyaklah kawan-kawan, kita tidak menutup mata kan. Banyak kawan-kawan yang mayoritas lah saya lihat di kawan-kawan sekarang kondisinya seperti itu, alhamdulillah. Cuman kan juga ada muncullah akhirnya karakter-karakter yang mungkin berbeda zaman kita kuliah. Contoh seperti tadi kita mau koperasi saja, bangun koperasi gitu kan. Usahanya kata Kang Li kan kita mulai yang kecil-kecil dulu ya. Kalau ada kawan-kawan, wah ngapain kecil-kecil gitu, biasa pegang uang besar ya kan gitu kan, akhirnya karakter berbeda ya Kang. Ya. Nah, bagaimana biar Ikatan 98 dan koperasinya ini tetap bisa jalan di masa kepemimpinan Kang Keli dan koperasi Kang Bisma gitu kan saling duet nih dari tim-tim yang ada yang dibentuk Kang Keli sebagai motor utamanya lah, sebagai leadernya di situ. Bagaimana menyikapi, karena jangan lupa sebelum AGW Santoso ada Manunggal Nyawiji. Nah, iya. Itu yang harus kita pegang itu. Ini yang harus dikuatkan tonggaknya sebelum AGW Santoso, Manunggal Nyawiji-nya ini yang kalau menurut saya ini harusnya mesti ini biar kita open di sini kan enak kan. Iya. Kawan-kawan juga yang lihat kita mengembalikan flashback apa sih sebenarnya ruhnya dari Ikatan 98 ini apa sih gitu. Nah, ini mengingatkan untuk korsa kita lagi sih kalau saya ini kan apa sih gimana Kang Keli menyikapi dan ininya ke depannya dari Manunggal Nyawiji ini khususnya itu tadi. Sebenarnya kalau saya ditanya gitu sebenarnya malah saya tanya balik ke teman-teman sebenarnya kan yang jadi pengurus. Kalau saya ketuk palu seharusnya kan tanda tangan aja. Raiso tanggung jawabmu penak mana ya gimana Kang untuk kawan-kawan nikmatnya jadi organisasi ketua atau pengurus organisasi yang non profit ya, kalau kita bilang non profit lah ini ya, kita bukan hanya lah, kalau hanya itu kayak menyampingkan, kita tidak memikirkan keuntungan duit berapa yang kita dapat gitu, tapi kita berpikirnya seharusnya organisasi ini kita gunakan sebenarnya akan berguna bagi keluarga kita juga, anak kita gitu loh. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu toolnya sangat banyak sebenarnya kan. Kita ada, walaupun pandemi, kita punya WA, punya Zoom. Kita pun dari teman-teman yang bertemu bisnis to bisnis itu kan sering ketemu 98 ketemu 98. Contohnya ya Mas Agus Indo lah yang dia selalu keliling ke Indonesia, di Sulawesi ketemu ini, ke
Kalimantan ketemu ini, jadi beliau informasinya lebih banyak sebenarnya kan. Nah, ada juga yang menetap, tapi beliau belum aktif, tapi kalau sudah dicolek sedikit aktif sebenarnya kan. Karena tinggal sentuhan teman-teman aja. Jadi kalau berharap sama ketua sebenarnya juga akan berat, istilahnya ketua hanya bisa menginisiasi gitu kan. Motornya kan. Ya, menginisiasi kan. Istilahnya kalau saya memang terkesan cerewet di WA nanti jadinya kan ya terkena cerewet lah, nggak masalah, istilahnya baiknya inilah tujuan baik kita. Jadi toolnya tadi yang ditanyakan, toolnya apa gitu kan, ya kita serius santai. Kita membentuk kemarin ada pertemuan 2015 yang begitu besar dengan biaya yang besar. Ya. Itu nggak ada rapat khusus untuk pertemuan, itu nggak ada. Kita cuma lewat WA, BBM atau WA waktu itu? WA mas sudah ya? Lewat WA. WA kalau nggak salah waktu itu. Nah, cuma sudah dimasukkan grup saat panitianya siapa-siapa yang ditunjuk mewakili. Terus terakhirnya cuma kamu bagian ini, duet ini kamu, snack kamu, nanti bagian panggung kamu. Udah, duitnya dari mana nggak tahu kan. Saya, tapi tiba-tiba malah sisanya berapa puluh juta. Banyak, iya. Kita kaget. Nah itu yang kadang kita nggak ngerti ya, istilahnya sentuhan-sentuhan seperti itu ya, agak cerewet dikit, tapi ya istilahnya serius santai lah. Itu pun terjadi saya alami di 2015 sama IA UPN Veteran Yogyakarta cabang Kutai Barat. Kaget saya baru mendirikan, tiba-tiba uang masuk sudah 80 juta. Bingung saya gunakan mau pakai apa ini kan. Nah, itu yang duitnya dari mana, saya juga bingung juga, ini siapa aja yang ngasih ya. Di list di satu ya karena memang curcolnya teman-teman, istilahnya sambil bercanda, bukan serius banget. Itu pun aku yakin di Kata Pusat terjadi. Nah itu yang semangat koperasi tadi, koperasi, kembali ke koperasi lagi. Dengan IKTA 98, koperasi ini kan tujuannya terakhir lebih ke sosial nantinya. Ya. Ada yang bercita-cita kemarin yayasan rumah yatim piatu, ataupun dengan kegiatan sosial yang lain secara sistematis, tapi itu dananya bisa menggunakan dari koperasi. Itu yang cita-cita kita, istilahnya kita berbuat, tapi kita tidak memberikan sesuatu yang mentah, istilahnya kan. Tapi kita membuat teman-teman bergerak bersama-sama, guyub rukun, manunganya wiji itu kan. Gawe santoso, siapa yang santoso ya? Semuanya. Semua. Di sekitar kita dan di dalam kita gitu loh. Jadi kita merasa enak. Jadi saya balik lagi, siapa yang merasakan? Ya keluarga kita. Yang saya lihat kemarin Mas Timbul lah, almarhum Mas Timbul itu. Beliau meninggal begitu cepat kan. Masuk dalam hitungan berapa hari, udah langsung anfal misalnya kan. Keluarga juga nggak siap istilahnya kan. Tapi di sekitar almarhum ikut 3 hari kemarin, sudah istilahnya saling menutup. Siap support keluarga. Nah, kalau kita berbalik ke situ lagi, bergunanya saling menyapa, saling silaturahmi itu apa sih, itu kan kembali ke situ lagi. Kita berbuat baik ke orang lain itu baik ke siapa istilahnya kan, bukan baik untuk kita, tapi untuk semuanya, untuk keluarga kita juga. Itu aja saya yakin.
Oke. Nah itu ya Kang ya, kalau kalau kita ini kan tadi banyak hal-hal yang bisa kita ambil ya. Seperti yang tadi apa? Kalau hadis saya ada ingat kama tadi dududan. Kamu akan diperlakukan sama sebagaimana kamu memperlakukan kan gitu ya. Ya. Nah, Itu kalau nggak salah kata-kata seperti itu. Ustadz kan. Kalau saya kan bukan Ustadz kan. Enggak, awakmu kan primus so. Siap Pak Ustadz. Ya kan jadi ya makanya ini juga di Kata 98 selain buat koperasi, ada acara apa lagi Kang? Webinar Ya, itu salah berbagi satu ilmu. tool ini ya, di Kata 98 untuk mengumpulkan. Jadi webinar setiap bulan itu kan tujuannya bukan cuma sharing ilmu. Jadi sharing ilmu itu salah satu hal yang harus kita lakukan di semua tempat, bukan cuma di webinar itu aja sebenarnya kan. Di tempat kerja kita kan selalu menurunkan ke anggota kita ataupun di sekitar kita kan yang sejawat. Tapi intinya kan semua bisa menyalurkan apa yang sudah dipunyai atau dimampui untuk bisa berbagi bersama. Jadi berbagi bersama, sharing session itu sangat berguna juga. Balik lagi ke kita juga. Kalau ada yang kurang, pasti ada yang ngasih pertanyaan yang sulit itu kan. Oh berarti saya masih belum bisa ini kan. Ya, dikira kita sudah hebat. Ternyata dengan pertanyaan yang sedikit pusing sulit juga, pusing juga. Pusing. Makanya itu mikir kalau mau jadi pemateri mikir lah mending enggak usah. Oke ya, jadi banyak kegiatan di rencana-rencana yang lain pun masih banyak ya Kang ya. Dari Kata 98 di kepengurusan Kang Klik sebagai ketua. Ya, insya Allah. Goalnya di koperasi ya Kang ya? Goalnya di koperasi dan istilahnya koperasi untuk berguna untuk sekitar. Tapi kita juga istilahnya pertemuan kita harus intensif aja kalau silaturahmi lah. Kalau koperasi itu kan tool untuk tujuan terakhirnya, tapi saya harap silaturahmi antar Kata 98 ini anggota-anggotanya semakin kenceng ini. Iya. Oke, di samping itu ya berarti yang program utama lah ya, andalan. Ya berarti kita tinggal tunggu legalisasinya kan. Ya. Legalisasinya mudah-mudahan bisa secepatnya, biar kawan-kawan juga bisa ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini juga kembali mengingatkan rasa kursa. Iya, kawan-kawan yang ada amin. Kita sentil sedikit-sedikit dulu satu-satu gitu kan, kita sentil kawan-kawan, membangunkan dari apa ya pingsannya gitu ya. Ya, alhamdulillah kemarin ada dari luar negeri kan Mas ya, Isa alhamdulillah itu Mas Isa alhamdulillah itu nyambung lagi kan Mas ya. Sama Mbak Christine, alhamdulillah saya bisa nyambung jadinya juga. Oh, Mbak Christine ada datang? Saya malah enggak. Kemarin nggak datang tapi ada mau buat. Ya, alhamdulillah Agustus beliau isi materi ya. Ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Jadi kawan-kawan yang jauh dimanapun, nggak hanya di Indonesia, kawan kita di luar juga ada beberapa ya. Itu ya, besok Mas Juli Mas Andi ya. Janganlah saya jadi siap jadi moderatornya lah kalau saya moderator aja lah, kerjaan saya moderator ya. Saya siap jadi moderator ya, kalau pembicara Mas Andi kan, Andi Saki dengan Mbak siapa? Mbak Okta atau janganlah, nantilah saya terakhir aja. Siap ya, jadi moderator. Jadi apa ya Kang ya, kita kembali mengingatkan ke kawan-kawan ya, intinya kan seperti itu, kita buat acara kayak gini ya, intinya ada inilah ya, bermanfaat buat semua lah. Itu kembali mengingatkan betapa masa-masa kita kuliah dulu kan, wah seru Kang. Ya kan? Kita bisa seseru itu kok, tapi dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Kalau dulu kan seru-serunya ya gitulah, seru-seru masih pencarian jati diri lah ya. Sekarang kan dirinya udah dapat masing-masing, jatinya juga alhamdulillah udah ada. Dulu saya sudah punya jati diri. Nggak tahu kalau Mas Andi kan. Lah iya kan, awalmu kan primus tak bilang tadi, pokoknya di masjid aja terus kerjaannya kan. Tapi alhamdulillah
tidak masuk, tidak jadi masuk ke teman-teman yang agak membelot negara dulu kan. Sempat akan dibayat gitu kan. Alhamdulillah ditarik sama teman yang di KMI waktu itu. Ya, saya rasa dengan kondisi sekarang lah ya, kawan-kawan juga sudah semakin kita sudah semakin bisa dewasa berpikir dengan lebih baik lah untuk arah apa sih yang mau kita cari gitu kan? Ya. Yang udah Intinya punya gini, Mas Andi. Jadi tahapan-tahapan kehidupan kan kita sudah jelas. Kita udah umur 40 lah kan. Kita diingatkan lagi, umur 40 ini udah mau istilahnya sudah saatnya kalau batasan umur di Indonesia aja udah kelihatan lah. Walaupun yang masih muda juga nggak tahu kapan ya umur kita nggak tahu umur ini kan. Tapi secara ukuran sudah jelas lah. Ya. Jadi kita saling berbagi dan istilahnya saling mengingatkan lah untuk berbuat baik kepada sesama ini. Oke. Ini kayaknya kita sudah berapa lama ini, Mas? Udah lumayan lama ya kita berbicara. Kalau biasanya podcast itu 1 jam. Kalau saya mau 2 jam ya. Tidak masalah kalau saya kan. Yang dengerin bosen nih. Ya. sampai ini. Selain dulu. Ya, alhamdulillah kita bisa berkomunikasi, bisa bersuara mungkin juga dengan kawan-kawan lain yang menonton podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, ya kan? Kita semua diri dari Ikatan 98 juga semakin kompak, manunggal nyawiji. Ya, manunggal nyawiji. Abrayat Ikatan 98, manunggal nyawiji agawe santoso. Nah, ingat itu. Ngomong Jawa yes, kan. Itu yang harus kita ingat semua, bahwa ibaratnya semua harus sentosa, jadi satu. Nggak hanya kita dalam Ikatan 98, keluarga kita juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Atau harapan kita justru masyarakat luas itu bisa merasakan manfaat dari Ikatan 98. Apalagi sih yang mau dicari gitu ya. Apalagi sih yang mau dicari hartamu, sampai kapan mau cari hartamu kan gitu. Udah dapat semua kok. Udah dapat, saya yakin kawan-kawan Ikatan 98 sudah dapat, walaupun profesi berbagai macam. Nah, ini saya rasa udahlah semua, udah dapat gitu ya. Apalagi yang ini ya saatnya untuk kita bisa berbagi, beramal baik, itulah kata kuncinya gitu ya. Waduh, kayak apa aja pengajian. Kayak pengajian ya. Siapa Ustaz? Oke Kang Keli, terima kasih. Mungkin nanti kita kulik-kulik, mungkin nanti ini ada podcast yang lain di sesi berikutnya, entah siapa nanti yang kita ini, nanti kita dari 98 mungkin ke Ikatan Pusat gitu ya. Mungkin kita bisa dengan dosen-dosen kita, senior-senior kita, dengan dosen-dosen kita. Mantap ya. Kalau bisa nanti memunculkan owner-owner atau user-user kita, end user kita. Oh, end user ya. Oh iya. Boleh. Nah, itu kan juga akan lebih ini, mungkin masyarakat umum dan lain sebagainya juga yang berhubungan dengan lingkup kita ini juga bisa nanti ke depannya, atau mungkin kita ya mengikuti perkembangan lah, tapi intinya apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Ikatan 98, Ikatan Pusat, Ikatan Alumni Tambang UPN Veteran Nasional Yogyakarta. Amin. Intinya kan seperti dituain sama Pak Ustadz, pokoknya saya amin. Pasti yang baik-baik. Doa namanya doa. Iya. Itu. Kita close nih ya. Siap. Oke, terima kasih Kang Wahyu Yunanto, Kang Keli atas kesempatannya memberikan waktu. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang mengikuti podcast kita. Mungkin terlalu lama ini, mudah-mudahan nanti diedit lah, silakan. Jangan lupa nanti kalau mau misalnya ada nama perusahaannya, nama usahanya atau apalah itu yang bisa running text atau jadi background ini. Nah, yang ini kan itu kan nanti bisa sambil nanti bisa bermanfaat, nanti bisa masuk ke Ikatan 98, kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Siap. Oke. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya tutup, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.